Ini depan kita ada satu unit Toyota Corona Absolute. Wah, bukan Corona yang lain ya. Ini Toyota Corona Absolute mint condition. Kalau menurut saya ini tipe yang lumayan langka ya, ini 1600 cc. Jadi oh ya, sekedar ini aja. Untuk Toyota Corona sendiri ini hadir di Indonesia semenjak tahun berapa ya? 93. Nah, ini sebelumnya tahun 92 itu ada namanya Toyota Carina. Nah, Toyota Corona ini di Indonesia tahun 93, wah dia berhasil menggebrak pasar di Indonesia nih. Ya, dengan kehadiran dua tipe unit mobil. Ya. Yang pertama itu tipe 2.0 G dan juga 1.6 G. Ya, Exalon. Nah, kalau di Indonesia sudah tidak ada Exalon, jadi 16 G dan 2.0 G, 1500 dan 2000 cc. Nah, kalau yang di kita ini, yang di depan kita ini ialah tipe yang 1600-nya. Kalau menurut saya dari tipenya Toyota Corona Absolute ini memang modelnya bulat ya. Dia bulat, nyaris tidak ada bodi yang lancipnya. Nah, untuk yang ini tahun 97 ya, yang di depan kita nih. Yang tahun 93 hingga tahun 95 ini nyatu ya. Ini uniknya nyatu nih, lampu belakangnya. Kalau ini pisah dan juga nih merah dan kuning. Untuk yang 97 tahun 1900 cc tahun 97. Yang saya suka dari Corona Absolute ini, ya mobilnya untuk tahun 90 ini sudah cukup modern ya. Saingnya cukup banyak, ada Mazda Cronos. Nah, itu yang rada mirip deh. Setelah itu juga Honda Cielo, Maestro ya. Nah, untuk panjangnya sendiri ini 4,5 meter ya, 4,5 meter. Panjang bodinya, lebarnya 1,7 kurang sedikit. Setelah juga tingginya 1,4. Nah, ini untuk konfigurasi mesinnya 16 katup ya, 4 silinder, segaris DOHC. Untuk mesinnya sendiri ini sebenarnya yang untuk 1600 mirip dengan saudara kembarnya. Bukan kembar, jadi untuk mesinnya memang sudah kembar ya dengan Toyota Grid Corolla. Jadi dia menggunakan sama mesinnya 1600 4 ASE dengan tenaga horsepowernya di 113 horsepower di 3600 rpm. Jadi cukup lumayan loh tenaganya. Ya, saya juga cobain tadi tendangannya. Waduh, lumayan mantap banget. Setelah itu juga untuk yang 2000 cc 126 horsepower ya di 5600 rpm. Nah, untuk konsumsi BBM ini mobil sangat irit kalau menurut saya untuk 1600 cc dengan bodi 4,5 meter ya. Ini pilihan salah satu mobil mewah zaman tahun 90-an. Tapi hingga saat ini kalau menurut saya masih tetap mewah ya. Karena memang yang di depan kita ini mobilnya cukup apik, cukup rapi, mantap ya. BBM-nya juga dia bisa mencapai 1 liter 9 km. 1/9 untuk dalam kota. Untuk luar kota bisa lebih dari 12 km per liter. Ini juga bodi masih sangat kinclong banget ya, masih bagus ya, mobilnya sangat rawat. Nah, untuk kapasitas tangki bensinnya nih Corona Absolute 60 liter nih, jadi bisa sekali jalan lumayan jauh nih untuk pengisian tangki bensin saat dia penuh ya, full tank. Kira-kira bisa mencapai dari arah Jakarta mungkin bisa sampai Jawa Tengah. Jauh banget ya. Karena memang cukup irit mobil ini. Dan juga desain dari bukan pintunya dia sudah cukup bagus ya. Ini oval gitu, depan dan belakangnya. Kebetulan velgnya ini sudah diganti ya. Ini pakai ring 16, aslinya velg kaleng dia. Untuk ukuran velg standarnya dari Corona Absolute sendiri itu dia menggunakan ring 14 ya, velg kaleng ring 14. Nah, ini kebetulan 5 baut dia. Untuk Corona Absolute 5, ini PCD 100 ya, jadi yang sampai salah. Berarti juga sudah ada rem cakram di bagian depan. Ini untuk bagian belakangnya masih drum ya. Untuk sektor dari suspensi sendiri, depan belakang dia menggunakan independen ya, McPherson ya. Jadi mobil ini sangat nyaman sekali ya, cukup kedap suara, tarikannya enak,
apalagi ya, mantap lah. Setelah itu juga ini kita lihat di belakangnya ada ini ya, antena otomatisnya dia. Jadi saat dia nyala ataupun apa namanya diaktifkan radio tipnya, dia akan naik ataupun turun. Nah ini kemudian di setting untuk dia tetap naik. Oke, dan kita lihat untuk bagian belakangnya ya. Saya coba masuk ke dalam ya. Waduh, untuk tinggi 180 jauh banget tuh. Ada 5 jari saya. Nah yang saya suka juga dari mobil ini, memang kental dengan nuansa mobil mewah pada zamannya ya. Yang pertama yang pasti dari dashboardnya sendiri ya. Dari dashboardnya nih sepintas memang mirip-mirip seperti Grid Corolla ya. Nah di situ juga kalau kita lihat di bawah, nah di sini ada rak tambahan. Ini uniknya dari Corolla Absolute. Setelah itu juga dari setirnya nih, ini setir aslinya ya. Ini mirip seperti Grid Corolla juga. Ya, jadi ada palang 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini manual ini mobilnya. Untuk di bagian belakangnya sangat lega, mantap ya, dan sudah dilengkapi masing-masing ada power window. Jadi untuk lampunya, lampu interior ya, standar aja sih ya. Di sini juga ada laci penyimpanan. Di sini juga ada speaker untuk di bagian belakang. Ada 4 speaker ya. Ini juga kebetulan mobil ini baru direkondisi ya. Banyak banget bagian yang direkondisi. Tapi memang standarnya mobil ini untuk urusan AC dia cukup dingin ya. Hingga ke belakang pun dia masih terasa sangat dingin seperti itu. Kemarin diperbaiki ya supaya lebih nyaman dan lebih fresh udara yang dikeluarkan dari bagian air conditionernya. Nah, ini untuk bagian depannya sini sudah ada lampu nih. Jadi saat dibuka pintu dia lampu nyala di sini. Setelah itu juga untuk seal plate-nya nih sudah ada. Dia sudah built-in nih. Selain seal plate yang di sini juga sudah ada. Ini untuk tatakan menghindari dari lecet dari bodi. Nah, sini yang tadi saya bilang, sini ada rak tambahan ya. Sini juga lacinya. Namun mobil ini memang belum ada airbags ya. Belum ada airbags. Sini tipnya sudah diganti, ini udah pakai double din. Setelah itu di sini kalau kita lihat, ini ada penunjuk waktu, ada jam, dan ini masih normal. Ini masih normal semua. Ini untuk hazardnya, untuk pemanas kaca di belakang. Dia ada garis-garis, ya. Nah kiri-kiri mobil tahun 90-an. Setelah itu juga di sini ada untuk penyimpanan, ini untuk rokok sih ya dulunya. Dan ini untuk apa, ini masih fungsi juga. Ini untuk lighternya. Nah untuk joknya sendiri dia memang belum ini ya, belum, ini masih manual, belum otomatis, dan maju mundurnya masih manual. Juga sama ya untuk yang bagian belakangnya juga. Nah ini karpet aslinya nih, bentuknya warna hitam. Kalau ini sama, kalau ini rada abu-abu ya untuk silingnya. Ini bentuknya bukan karpet ya, jadi bludru gitu ya. Warnanya abu-abu, kalau yang di sini hitam aslinya. Ini untuk pegangan pintunya nih. Nah di sini kalau di bawah jok pengemudi ya, di bawah jok pengemudi ini ada untuk bukan bagasi dan juga bukan untuk tangki bensin. Tangki bensin mobil ini jangan salah ya, ini adanya di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri dari pengemudi ya. Di sini untuk sennya ya, ini standar aja sih ya. Kalau kita lihat bagian dalamnya, untuk wipernya, wiper belakang nggak ada ya, jadi hanya di depan aja dia ada tersedianya. Setelah juga nih untuk sennya, mobil ini cukup apa namanya, simple ya, simple, ringkas. Di sini nggak ada ini ya, nggak ada kaca. Sini ada kaca, cermin maksudnya, untuk bercermin. Ini untuk pengatur temperaturnya, untuk AC-nya sendiri seperti itu ya. Nah,
Kemudian mobil ini sudah ada RPM tuh. Ini untuk penunjuk kecepatan. Nah, mobil ini sudah menempuh jarak 240.000. Saya rasa worth it ya. Berarti average sekitar 10 ribuan per tahun. Ini untuk penunjuk dari bensinnya, ini untuk temperatur. Jadi untuk bensin itu temperatur. Ini untuk penunjuk kecepatan kilometer per hour. Ini untuk klaksonnya. Waduh, klaksonnya nggak mungkin di sini ya. Kalau di sini kayak truk. Ini udah ada electric mirror tuh. Kanan dan kiri, dan ini semua berfungsi normal. Kalau kita bicara tentang Corona absolut, ini apa sih ya? Yang pertama yang pasti harga jualnya, resellnya cukup murah. Mobil ini cukup murah. Harganya rentang 30 hingga 40 jutaan sudah dapat Corona absolut. Semulus ini, bayangin. Ini mulus banget kalau saya. Untuk tahun 97 ya. Ini juga jamnya masih fungsi semua normal. Ini semua normal semua. Dan kondisinya enak banget, mesin halus, AC-nya dingin banget, top ya. Setelah itu juga kabinnya yang saya suka dari Corona absolut ini luas banget, depan ataupun belakang ya. Untuk jarak jauh saya rasa oke. Mantap banget gitu ya. Ini saya coba jalankan di area yang cukup sepi dan enak banget, nikmat banget. Untuk yang Shimon Maruso ini mobil cukup nikmat. Saya pikir larinya kurang enak, tapi ternyata enak banget ya. Irit pula. Itu dia, juara banget mobil ini, juara banget untuk sektor keiritan. Irit banget dan cukup nyaman, suspensi nyaman. Modelnya juga nggak kalah ya, modelnya masih oke lah untuk tahun-tahun segini, tahun 90-an ya. Itu mantap banget. Tiga tipnya, double dinnya masih oke, masih normal semua. Sedap banget ya. Harga jualnya mobil ini memang cukup murah. Karena murah, jadi banyak peminatnya. Dan juga untuk saat ini memang mobil ini cukup dicari ya, untuk yang 1600 ataupun yang 2000 ya. Bukan sekedar untuk dikoleksi loh ya, bukan sekedar dikoleksi. Untuk Corona absolut ini rata-rata memang dibeli untuk dipakai. Nah, itu dia, dibeli untuk dipakai, bukan untuk disimpan-simpan. Sayang mobil kayak gini dibeli untuk disimpan itu sayang. Ya karena memang enak, dipakainya enak, nggak bikin kantong bolong, suspensi enak, spare partnya melimpah. Ya apalagi dari mobil yang 90-an kira-kira. Untuk harga segituan 30-40 jutaan. Nah ini pilihannya. Kalau saya pribadi saya memilih Toyota Corona untuk saat sekarang ini, karena memang irit, mewahnya dapat ya. Nggak kalah dengan tahun yang lebih muda. Kayak kakinya empuk banget nih, bisa denger kan suaranya sangat halus. Setelah itu juga minim getaran ya dari mobil sendiri. Mungkin karena mobil ini sangat rawat ya. Saya juga nggak tahu ya kondisi mobil-mobil yang lain yang di luar ini apakah memang cukup terawat. Semoga masih sangat terawat. Oke ya, mantap ya Toyota Corona ya. Boleh untuk acuan untuk rekomendasi untuk dibeli, dipakai, digunakan sendiri. Wah, mantap juga nih mobil. Oke, see you, bye.